Pertajam lini depan, Persebaya Surabaya minat datangkan sosok 3,91 M musim depan. Komentar pedas, pelatih Persik Kediri berani sesumbar jelang pertandingan. Tidak dibutuhkan, Persebaya Surabaya tolak William Marcilio, ini alasannya. Rekor buruk akan berakhir. Paul Munster siap bawa Persebaya menang di Kediri. Siap buat luka, Flavio Silva bertekad menangkan laga melawan mantan tim. Minati sosok 3,91 M demi mempertajam lini depan. Gencar berburu tambahan amunisi untuk mengarungi Liga 1 2025-2026, nampaknya Persebaya Surabaya sudah mempunyai list belanja pemain. Diketahui Bajul Ijo julukan Persebaya Surabaya ini menaruh minatnya kepada sosok pemain 3,91 M milik PSIS Semarang. Sosok yang dimaksud adalah Kapten PSIS Semarang, yakni Septian David Maulana. Jika manajemen ingin mendatangkan David Maulana ke Surabaya, Persebaya harus menebus kontrak sang pemain. Mengingat, kontrak Septian David Maulana di PSIS Semarang masih tersisa hingga 2026. Septian David Maulana sendiri sudah mencetak 5 gol dan 3 assist dari 28 pertandingan bersama PSIS Semarang di Liga 1 2024 ini. Jadi sudah pantas manajemen Persebaya mendatangkan David Maulana untuk mempertahankan lini depan Green Force untuk Liga 1 musim depan. Pelatih Persik Kediri sesumbar hadapi Persebaya. Persik Kediri siap menjamu Persebaya Surabaya dalam laga lanjutan kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Duel bergengsi ini akan digelar pada Senin sore nanti di Stadion Brawijaya, Kota Kediri. Pelatih Persik Kediri, Divaldo Alves, menegaskan bahwa timnya telah melakukan persiapan matang dan siap tampil all out untuk meraih kemenangan penting di hadapan Persikmania. Kemenangan atas Persebaya menjadi harga mati bagi Persik, demi menjauh dari zona degradasi. Meski berada di peringkat ke-12 klasemen sementara, Macan Putih hanya berjarak 6 poin dari zona degradasi. Divaldo mengaku telah mempelajari peta, kekuatan, dan kelemahan Persebaya untuk dimanfaatkan oleh anak asuhnya, termasuk Ze Valente dan kawan-kawan. Persebaya bagus dalam menyerang, tapi saya melihat transisi pertahanan Persebaya cukup lemah, dan ini akan kita maksimalkan untuk unggul dari lawan, ujar pelatih asal Portugal tersebut. Persebaya ternyata tak butuh William Marcilio. Rumor masa depan William Marcilio terus menjadi perbincangan hangat di bursa transfer awal musim Liga 1 Indonesia 2025-2026. Gelandang asal Brasil itu resmi pamit dari Arema FC dan langsung dikaitkan dengan sejumlah klub papan atas Liga 1. Salah satu klub yang namanya ikut disebut adalah Persebaya Surabaya. Namun, jika ditelaah lebih dalam, sebenarnya Green Force tak memerlukan jasa William Marcilio musim depan. Persebaya Surabaya saat ini sudah memiliki playmaker asing berkualitas, yakni Francisco Rivera. Gelandang serang asal Meksiko itu tampil konsisten dan menjadi kreator utama serangan Persebaya Surabaya sepanjang musim. Sejauh ini, Francisco Rivera sudah digaransi oleh manajemen Persebaya Surabaya untuk jadi kekuatan di musim depan. Artinya, lini tengah Persebaya Surabaya untuk posisi gelandang serang sudah aman dan tak perlu perubahan besar. Modal 3 pertandingan akhiri rekor buruk. Persebaya mengincar kemenangan dari Persik Kediri demi menjaga posisi 3 besar klasemen. Tak hanya itu, kemenangan akan membuat Persib Bandung menunda pesta juara pekan ini. Paul Munster yakin bisa membawa pulang 3 poin di Stadion Brawijaya Kota Kediri dan mengakhiri rekor buruk saat bertandang di Kediri. Demi mengakhiri rekor buruk tersebut, pelatih asal Irlandia Utara itu menyerukan para pemainnya berjuang lebih keras menunjukkan mentalitas pemenang. Kami akan berjuang untuk menang. Makanya kami harus fokus di laga kali ini, tegas Paul Munster. Beruntung bagi Green Force, mereka sedang berada dalam tren positif. Selama April, Bruno Moreira dan kawan-kawan tidak menderita satu kekalahan pun meski harus menghadapi Persija dan Arema FC di kandang mereka.
Tekad besar Flavio Silva hadapi mantan timnya. Persebaya Surabaya optimis bisa membawa hasil positif dari markas Persik Kediri. Menariknya, ini akan jadi laga spesial salah satunya karena Flavio Silva akan berhadapan dengan mantan timnya. Flavio Silva menjelaskan bahwa dia memiliki kenangan spesial dengan Persik. Pasalnya, dia sempat bermain selama 2 musim dan menciptakan 30 gol dari 45 penampilan di Persik Kediri. Tentunya, ini jadi pengalaman yang apik dan membuat dia akhirnya diincar oleh Persebaya. Saya punya banyak kenangan, Kediri merupakan sebuah kota yang baik bagi saya. Persik adalah tim yang istimewa bagi saya, kata Flavio Silva dilansir dari laman resmi Persebaya. Bersama Persebaya, pemain berpaspor Portugal ini menilai bahwa mereka memiliki tugas besar. Apalagi, Bajul Ijo sedang bertarung dalam zona persaingan papan atas. Menurutnya, ini jadi fokus utama, dan dia ingin memberikan banyak kontribusi di dalam tim. Flavio menambahkan, saat ini Persik jadi tim yang cukup berbahaya. Tim berjuluk Macan Putih tersebut dalam misi bangkit setelah rentetan hasil minor yang mereka dapatkan. Ardi Idrus janjikan menang hadapi Persik Kediri. Kemenangan atas Persik akan sangat berarti karena bisa langsung mendongkrak posisi Green Force ke peringkat 2 klasemen. Selain membuka peluang besar lolos ke kompetisi Asia, kemenangan ini juga bakal memperpanjang tren positif tim asuhan Coach Paul Munster. Duel ini sekaligus menjadi ajang pembuktian para pemain Persebaya Surabaya bahwa mereka pantas berada di papan atas. Salah satu pemain yang siap tampil total adalah fullback kiri andalan Ardi Idrus. Pemain asal Ternate itu menyatakan kesiapannya untuk tampil habis-habisan demi membawa pulang poin dari Kediri. Dia dan seluruh rekan tim sepakat saatnya Persebaya Surabaya bangkit dan kembali ke posisi terhormat. Saya rasa kita dalam kondisi siap dan berharap hasil yang bagus pertandingan besok, ucap Ardi optimistis. Ardi Idrus memang punya alasan kuat untuk percaya diri menatap laga berat ini. Statistiknya bersama Persebaya Surabaya di musim ini tergolong impresif meski berposisi sebagai pemain belakang. Pertandingan hadapi Persik jadi penentu Persib. Laga Persik Kediri versus Persebaya Surabaya akan turut menjadi pertandingan yang bisa menentukan Maung Bandung, julukan Persib Bandung menjadi juara Liga 1 musim ini. Jika Persebaya gagal menang dari Persik, Persib Bandung dipastikan mengunci gelar juara. Persib dipastikan jadi kampiun Liga 1 2024-2025, meski turnamen tersebut masih menyisakan 3 pertandingan lagi, sebab jarak poinnya sudah tidak mungkin terkejar. Namun di sisi lain, tim asuhan Paul Munster tidak akan menyerah begitu saja untuk memenangkan pertandingan derby Jatim ini menghadapi Persik Kediri. Pasalnya Persebaya menargetkan untuk menduduki posisi kedua sampai akhir musim ini setelah dipastikan mustahil untuk menggeser posisi Persib di peringkat 1 untuk meraih gelar juara BRI Liga 1 musim ini. Diketahui Paul Munster juga sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Persik Kediri nanti sore. Untuk pertandingan hari ini memang ambisi besar Persebaya adalah membawa pulang poin penuh. Setidaknya bisa menggeser Dewa United di posisi kedua klasemen sementara Liga 1. Wajib waspada permainan saat hadapi Persik Kediri. Pelatih Persebaya Paul Munster mengemukakan laga derby Jawa Timur ini tidak akan mudah. Tim tuan rumah berjuluk Macan Putih tersebut sedang memburu target untuk menjauh dari zona bawah dan memutus rangkaian tren negatif dengan 12 pertandingan nihil kemenangan. Persik adalah tim yang dihuni oleh pemain yang bagus di Liga 1, apapun itu saya tidak ingin menganggap remeh tim-tim di Liga 1 termasuk Persik. Kita fokus pada tim kita sendiri, kata Munster di Kediri, Minggu 4 Mei 2025. Pelatih asal Irlandia Utara itu juga mengatakan timnya telah melakukan persiapan maksimal untuk melawan Persik Kediri. Tim telah latihan intensif dan tetap optimistis bisa mencuri poin di kandang Persik. Saat ini, Bajul Ijo berada di posisi keempat dan hanya terpaut 1 poin dari Dewa United yang menduduki posisi kedua dan Malut United unggul head-to-head di tempat ketiga. Apabila meraih kemenangan atas Macan Putih, maka Persebaya tak hanya memperpanjang tren positif, tapi juga membuka peluang besar untuk menggeser 2 tim tersebut dan menempati posisi runner-up klasemen sementara.